Diberkati. Haleluya. Maranatha. Berkat besar sekali membaca kitab Wahyu. Berkat besar sekali membaca kitab Wahyu. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saudara, yang pertama ada malaikat yang Tuhan perintahkan menolong Yohanes, dan dia juga akan menolong saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari rajin membaca kitab Wahyu. Saya tidak sepelekan dari Kejadian sampai kitab Yudas, tetapi kitab Wahyu, Allah berkata, berbahagialah orang yang membaca kitab Wahyu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Wahyu Yesus Kristus dikaruniakan. Ternyata orang yang suka membaca kitab Wahyu dikaruniakan Tuhan. Amin. Dikaruniakan Tuhan. Bahkan dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sangat disayangkan kalau orang Kristen tidak suka membaca kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kalau kita rajin membaca, kita akan mendapatkan hikmat-hikmat Allah, pewahyuan-pewahyuan Allah. Kita akan terhindar dari antikristus. Kita akan terhindar dari chip. Kita akan terhindar dari yang namanya penyesatan-penyesatan. Kita akan terhindar dari banyak hal. Salah satunya adalah kalau kita rajin membaca kitab Wahyu. Sangat disayangkan kalau orang Kristen sepelekan kitab Wahyu. Ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Saudara, satu-satunya hamba Tuhan yang mampu melihat kitab Wahyu adalah Yohanes. Orang yang selalu bersandar di dada Yesus, dia akan mengerti. Dia akan, pekerjaannya akan maju. Pekerjaannya akan berhasil. Saudara, persaingan di dunia bisnis sangatlah ketat. Persaingan di politik sangatlah ketat. Kalau kita mau jadi pemenang di politik, kita mau jadi menang dalam berbagai hal, yaitu kita rajin membaca kitab Wahyu. Jangan suka skip. Jangan sampai pada waktu hari penghakiman engkau tidak lolos masuk surga karena engkau suka skip firman. Engkau suka kasih lewat. Kalau berita bola, biar nonton jam 2 malam.
biar nonton jam 3 malam, tapi kalau bilang mau baca Alkitab, mau berdoa, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Oh, kalau berita Messi, biar 1 jam dia mau nonton. Profil dari Messi, profil dari Ronaldo. Saudara, Ronaldo tidak pernah membawa keselamatan. Messi tidak pernah membawa keselamatan. Jangan sampai ada di hari penghakiman yang berkata, Pak Pendeta, kenapa saya tidak masuk surga? Kenapa saya ditolak? Sebelum engkau ditolak, pendeta harus menyampaikan ini. Pendeta harus menyuarakan firman Tuhan ini. Walaupun suara sudah tidak kuat lagi, tetapi firman Tuhan ini harus disampaikan, harus dikumandangkan. Saudara, kalau saudara masuk neraka, jangan salahkan pendeta. Pendeta sudah berjuang menyampaikan firman Tuhan. Dan ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menanti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Berbahagia sebab waktunya sudah dekat. Salah satu daftar tertinggi orang yang masuk dalam api neraka adalah orang yang suka skip firman Tuhan. Saya berani katakan berdasarkan ayat ini, kalau Alkitab menyuruh berbahagialah, berarti masuk neraka yang suka skip firman, yang suka kasih lewat firman. Kalau berita selebritis nonton, kalau berita bola nonton. Saudara, ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 18, lebih baik 1 iota. Saudara, 1 iota saja Tuhan tidak mau hilangkan. Lebih baik langit dan bumi akan lenyap daripada 1 titik. Matius 5 ayat 18. Sekali lagi, kalau engkau tidak mau masuk api neraka, jangan suka skip firman. Jangan suka kasih lewat firman. Matius 5 ayat 18. Lebih baik langit dan bumi yang lenyap daripada 1 titik firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.